Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Ayah, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang saya hormati para abu, para abi, para tengku, pimpinan Sirul Mubtadin, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim, segenap forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Biren, dan abang saya, kakak kelas saya, senior saya, Ustadz Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Insya Allah kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diajak untuk pesejuk 6 mobil ambulan. Setahu saya ambulan ini mobil sakit. Setelah dikasih pesejuk, mobil ini pun sehat. Kalau kita kasih pesejuk, berbunyi langsung. Artinya apa? Itu doa supaya yang sakit-sakit masuk ke mobil itu sehat, insya Allah. Kalau tak percaya masuk. Yang mendoakan itu adalah orang-orang soleh, abu, ayah, abi, tengku. Makanya tadi Ustadz Samad silakan. Ayah, saya di belakang, saya kasih contoh dulu, saya ngikut dari belakang. Mengambil barokah guru. Mungkin amal mereka lebih banyak, zikir mereka lebih khusyuk, mata mereka lebih tunduk, hati mereka lebih tawadhu. Sama seperti ibu-ibu. Hati dia lebih khusyuk melihat drone. Itu juga bagian dari kekuatan umat. Tidak apa-apa. Syiar. Drone itu merekam kekuatan. Karena ada masanya kita menunjukkan kekuatan dengan tahajud di tengah malam. Berdiri sendiri. Itu kekuatan. Tapi ada juga kekuatan dengan menunjukkan ramai. Jadi kalau ada undangan zikir Sirul Mubtadin beramai-ramai, datang. Karena ramai ini adalah kekuatan. Takbir. Tapi tengah malam sendiri meneteskan air mata juga adalah kekuatan. Tapi kekuatan di atas kekuatan adalah kekuatan ekonomi umat. Kenapa orang mudah menerima sogok? Karena miskin susah. Insya Allah anggota Sirul Mubtadin kalau disogok 100.000, 200.000 orang tidak berani. Kenapa? Karena Sirul Mubtadin kaya, mobilnya 6. Mobil orang klaksonnya pendek aja. Tit, tit. Mobil Sirul Mubtadin panjang tak berhenti. Mobil orang bunyi klaksonnya kredit, kredit, kredit. Sirul Mubtadin cash. Artinya apa? Jangan macam-macam dengan Sirul Mubtadin. Ada orang kaya dengan menunjukkan cincinnya. Ada orang kaya dengan menunjukkan rantainya. Ada orang kaya dengan menunjukkan gelangnya. Perempuan Sirul Mubtadin datang tidak memamerkan cincin, gelang dan rantai. Itu kecil. Mana bukti kau kaya? Tuh mobil 6. Mobil siapa? Milik kami bersama. Yang mau naik silakan. Syaratnya satu aja, sakit. Ini kekuatan umat. Ini yang dikatakan ayah tadi menghidupkan sunnah. Ada orang menghidupkan sunnah dengan sorban. Bagus, bersorban itu sunnah. Ada yang menghidupkan sunnah dengan jenggot. Bagus, berjenggot juga sunnah. Ibu jangan dipaksakan.
Ada orang menghidupkan sunnah dengan pakai siwak, bagus. Tapi kenapa berkelahi untuk sunnah-sunnah yang sifatnya aksesoris, yang sifatnya tampilan? Ada sunnah yang hebat, yang tidak lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lepas karena panas. Apa dia? Sunnah membangun kekuatan ekonomi umat. Di Sirul Muqtadin lah rasanya ceramah kamera paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 itu yang pakai kaki. Belum yang kena diabetes yang tak pakai kaki. Bayangkan itu kehebatan Sirul Muqtadin. Kenapa Ustadz Somad berceramah menggelegar? Karena sound system Sirul Muqtadin menggelegar. Artinya apa? Ini dari mana suara bisa kuat? Kalau suara asli Ustadz Abdul Somad andai tidak ada sound system. Tapi tiang sound system, cobalah lihat. Di atas yang tergantung, di bawah berpucuk ke langit, berakar ke bawah. Belum lagi yang di atas. Kadang kita ceramah di atas pentas, suara nggak kedengaran ke Ustadz. Ustadz tak mendengar suaranya sendiri. Semangatnya tak muncul. Tapi ini hidup. Kita tes, hidup tes. Tes, hidup. Kadang ada juga banyak dipasang di atas pentas. Kenapa banyak? Aksesoris aja Ustadz. Ini semua adalah kekuatan umat. Itu milik ibu semua. Itu milik bapak bersama. Artinya apa? Siapapun orangnya, dia tidak kaya. Secara materi dia tidak hebat. Tapi dia punya kehebatan kalau dia bersama. Inilah makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi ini semua bisa terwujud karena apa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Ada gula yang manis, tapi manisnya tak membuat penyakit. Gula itu siapa? Gula itu adalah pewaris para nabi. Dulu gulanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gula itu diwarisi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Dan ketika mereka meninggal diwarisi oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Meninggal mereka diwarisi para ulama. Sampailah ke Biren, mereka buat persatuan. Itulah dia Sirul Muqtadin Biren yang sedang memperingati hari kelahirannya. Sudah yang ke-4 haul 1 tahun. Zakat sudah sampai haul 1 tahun. Haul Sirul Muqtadin Kabupaten Biren yang ke-4. Saya cuma mau nengok foto saya aja. Saya sudah tahu nih acara haul. Jadi pura-pura tengok mana foto saya. Ayah ada gambarnya. Saya yang tak ada gambar Tengku Fadil Rahmi. Lebih hebat saya dari dia. Beliau tuan rumah, dia kan orang Biren, dia asli orang Biren. Saya ini kan tamu dari Riau. Kalau sampai gambar dia ada, gambar saya tak ada, saya merajuk. Ceramah suaranya tak kuat. Jamaah sekalian, marilah kita bersabar. Gambar kita nggak ada, kita sabar. Persatuan umat ini dijaga oleh manisan-manisan yang membuat semut-semut berkumpul. Abdul Somad, kau jangan terlalu pede. Kau sangka mereka datang karena engkau? Bukan. Kau sangka mereka datang karena mendengar ceramahmu? Bukan. Buktinya mana? Engkau ada, engkau tak ada, mereka tetap ramai. Engkau tak ada, engkau tak datang, ambulan tetap nam.
Lalu mereka ini datang kenapa? Mereka datang karena mengharapkan barokah berjamaah. Datang ikan hiu dengan giginya yang tajam-tajam mau memakan ikan tongkol, tapi dia takut melihat tongkol karena dia lihat tongkol seperti tongkol yang besar. Tongkol kecil. Kenapa dia lihat besar? Karena tongkol berjamaah. Apa namanya? ITI, Ikatan Tongkol Internasional. Maka hiu tidak berani menerkam. Tapi ada satu ikan tongkol yang memisahkan diri dari jamaah. Diintai oleh hiu dari jauh. Itulah yang dia sambar. Kenapa? Karena kata Nabi, jangan memisahkan diri dari jamaah. Karena serigala mengamati di jauh. Dia lihat ada segerombolan kambing menyeberang sungai. Buaya memantau. Serigala mengawasi. Ketika ada kambing beramai-ramai, dia tidak akan terkam. Tapi begitu ada satu kambing memisahkan diri, kambing tidak tahan. Kenapa tidak tahan? Karena kambing haus melihat air sungai. Dia pun pergi minum. Disitulah buaya akan menerkam. Jadi jangan pernah memisahkan diri dari jamaah Sirul Muqtadin. Ini ulang tahun yang keempat aja seramai ini, apalagi yang kelima, keenam nanti. Ibu kenapa belum ikut Sirul Muqtadin? Anak-anak masih kecil. Tidak ada alasan. Lihat, anak kecil pun diayun. Tidak ada alasan. Dulu tidak ikut Sirul Muqtadin. Kenapa tidak ikut? Anak masih kecil. Ibu itu anaknya sudah besar semua. Kenapa enggak ikut? Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Kita bangga dengan ibu-ibu Sirul Muqtadin. Anak kecil pun dibawa. Anak kecil yang dibawa berzikir, itulah yang hatinya akan istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak tertidur lelap padahal panas terik. Kenapa terlelap? Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Apa kata anak-anak muda tadi? Barisan Muda Umat BMU. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain tak apa, itu aja. Takbir mereka, tangannya tegap, tangannya perkasa, badannya berdiri. Kenapa? Karena mereka BMU, Barisan Muda Umat. Yang perempuan ada, yang laki-laki ada, yang tua-tua ada, yang muda-muda ada, yang bayi-bayi hadir. Cuman mereka jasadnya aja hadir, mereka tidur. Yang tidur ini dua, yang terlalu muda sama yang terlalu tua. Kita harapkan doa mereka, karena mereka adalah doa-doanya dikabulkan Allah. Yang terlalu kecil belum berdosa, yang terlalu tua sudah tidak lagi berdosa. Rufi'al qalam, pena catatan amalnya diangkat sehingga tidak berdosa. Siapa itu yang penanya diangkat tidak berdosa? Anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang pikun hilang akal. Mereka ini tidak dicatat amalnya. Makanya kalau ada di antara bapak ibu kawan sahabat di sebelah tertidur, maklum aja dia ingin amalnya tak dicatat. Nah, pertemuan persatuan ini harus dijaga terus. Ada level provinsi, ada tingkat kabupaten, bil khusus hari ini Biren yang keempat. Mudah-mudahan Abdul Somad akan datang haul Biren Sirul Muqtadin Biren yang ke-40. Yang keempat. 40 berarti 36 tahun lagi. Sekarang umur 22.
Sekarang umur 42 tambah 36. Berarti ulang tahun Sirul Muqtadin yang ke-40 saya sudah berumur tua lah pokoknya. Tidak apa-apa, umur panjang badan sehat saya tetap datang. Walaupun tidak disuruh ceramah, saya duduk saja. Berikut ini pembacaan doa oleh Ustadz Abdul Somad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi hati saya bangga datang seorang anak gadis ke depan. Kamu siapa? Dulu waktu Ustadz ceramah ulang tahun yang keempat, saya sedang di ayun emak saya di sini. Sekarang saya datang karena ada yang mendengarkan rekaman ceramah Ustadz. Ini rekamannya. Dari mana kamu dapat ini? Dari apa namanya tadi? Idara. Iya dah. Itu aplikasi di HP kami Pak Ustadz. Masih tersimpan sampai sekarang. Ini gambar Ustadz dulu. Ganteng juga saya dulu ya. Zaman berganti, musim berubah. Yang akan kita tinggalkan ini apa? Meninggalkan kuburan, meninggalkan warisan, meninggalkan kebun kelapa. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat kelapa? Itu yang saya tengok. Tinggal sawit paling lama 25 tahun. Tapi kekuatan umat persatuan ini akan kekal abadi. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Karena dulu kita sudah pernah punya masjid yang besar di Cordova, di Alhambra, di Spanyol. Sekarang masjid hanya tinggal kenangan. Karena masjid itu sudah berubah menjadi katedral. Jangan bangga punya nama yang besar. Nama besar akan hilang. Jangan bangga punya badan yang besar. Itu untuk membangkitkan semangat yang kurus-kurus macam saya. Karena semua akan sirna. Jangan bangga dengan kekuasaan. Karena kekuasaan tak akan lama. Tapi yang akan kekal abadi adalah persatuan umat. Tolong menolong. Yang kaya seekor gajah. Kasih sebatang kayu balak yang besar. Kau gajah, saya seekor semut. Bawa sebutir gula. Dengan kemampuan masing-masing. Ini ada yang kaya ini, duitnya banyak. Bawalah satu batang kelapa. Aku hanya semut hitam Pak Ustadz. Bawalah sebutir gula. Aku semut merah Pak Ustadz. Jangan gigit kaki orang. Kalau ada seekor semut bawa satu butir gula, biasa. Ada seekor gajah bawa sebatang kelapa, biasa. Yang luar biasa, seekor gajah bawa sebutir gula. Ini namanya gajah pelit. Gajah pelit ini maunya cepat mati biar dimakan cacing tanah. Yang kaya tersinggung. Enggak, saya cerita gajah kok. Hari ini kita bangga. Tadi saya foto di depan mobil ambulan Sirul Muqtadin. Di foto. Langsung masuk FB. Like and share. Lihat orang. Hasil kumpulan infak sodakoh dari jamaah Sirul Muqtadin. Di komen orang, pasti kena Ustadz Somad, pasti jamaah Ustadz Somad. Dia tidak tahu Abdul Somad datang cuma numpang foto. Tulisannya sudah cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tulisannya. Cuman titik bahnya sengaja ayah tak buat. Tulisan yang cantik ini hilangkan titik bahnya. Untuk apa ya? Hilangkan titik bahnya. Untuk apa? Nanti akan datang Ananda Abdul Somad yang membuat titik bah. Datanglah. Berikut ini peletakan titik bah oleh Abdul Somad. Wah, foto. Lalu semua orang komen, cantik ya tulisan Ustadz Somad ya, cantik ya. Orang nggak tahu, yang tahu apa kata orang, dia cuma ngasih titik baja. Begitulah besar hati orang Sirul Muqtadin. Orang Sirul Muqtadin tidak bangga, tidak sombong. Tak ada orang Sirul Muqtadin mengatakan, apa tuh Somad tuh, cuma ceramah aja. Dia kan cuma buat titik baja tuh. Nggak ada. Orang Sirul Muqtadin tidak ada yang mengatakan sombong. Itu bukan mobil Ustadz Somad, itu mobil kami. Enggak.
yang dia bawa bukan saya, yang dia bawa bukan aku, yang dia bawa adalah kami. Itulah filosofi setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sholat kan sendiri. Sholat doa, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah sendiri. Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sendiri. Tapi tetap dia katakan, iyyaka na'budu, kami. Memangnya ramai, kan sendiri. Karena dia tidak angkuh, tidak sombong. Dia bawa adalah kami. Ketua tidak berkata, saya ketua. Kalau bukan karena saya, sekretaris tak berkata, kalau bukan saya. Tapi mereka membawa kami. Begitu juga dengan bapak-bapak kita di sana. Mereka tidak bawa saya. Tertulis anggota Kodim. Di bawahnya anggota polisi. Bukan berarti Kodim lebih tinggi dari polisi. Yang masang aja salah. Tidak juga salah, karena ketika berjamaah tidak lagi melihat saya lebih tinggi, saya lebih rendah, saya lebih hebat, saya lebih tua. Kalau sudah berjamaah, yang kita bawa kita bersama, karena kita dalam sebuah perahu bahtera. Perahu sampan itu bernama perahu Sirul Muqtadin. Ada satu orang melobangi kayu di bawah. Maka yang satu yang melobangi kayu ini akan dikasih tahu oleh yang lain. Hei yang di bawah, jangan lobangi kayu di bawah, nanti air masuk tenggelam. Begitu orang berjamaah. Bukan yang lain mengatakan, enggak apa-apa, paling-paling airnya masuk sedikit aja, enggak apa-apa. Teruskan. Yang lain berkata, paling-paling kalau masuk dia aja yang mati di bawah. Kita di atas ini selamat kok. Kalau air masuk ke dalam kapal Sirul Muqtadin na'udzubillah tenggelam. Maka yang tenggelam bukan cuman yang melobangi dinding kapal di bawah, yang berada di atas tiang geladak kapal pun akan tenggelam juga. Betul? Oleh sebab itu, kira-kira yang saya ceritakan ini nyambung ceritanya kan? Soalnya kalau siang-siang biasanya orang susah konsentrasi. Tapi orang Sirul Muqtadin sudah terbiasa berpanas-panasan, sudah biasa berjamaah, sudah biasa beramai. Ini dari depan aja nampaknya tendanya penuh. Kalau ke tengah bolong-bolong. Artinya apa? Kami sudah terbiasa dengan panas Pak Ustadz. Walaupun kepala kami panas, tapi hati kami siapa yang mendinginkan hati? Ustadz Somad iyalah ceramah di atas enak, anginnya kencang. Kami ini Pak Ustadz, kami di depan rasa dingin Pak Ustadz walaupun panas. Iyalah kipasnya ke sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang duduk sendiri kita sempit, tapi kalau duduk bersama kita lapang. Ustadz terbalik, sendirilah lapang, kalau bersama sempit. Kalau sendiri dunia ini ditanggung sempit. Kepala kita kecil sebesar ini. Ini kepala kecil. Mau dimasukkan dunia beserta isinya ke dalam. Bam! Pecah pembuluh darah. Mati. Ya kalau mati. Kalau setengah mati 6 bulan. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Jangan takut. Mobil sudah siap. Lalu apa yang dicari hidup ini? Hidup ini bersama. Apa kata Tengku waktu di mobil tadi? Saya tengok Ustadz Somad ini lemas sekali. Nampaknya udah macam mau sakit. Tapi kalau sudah dikasih mikrofon, berada di tengah jamaah, menyala bangkit semangatnya. Sehat dia. Nanti pas turun dari sini baru lesu lagi. Kenapa? Karena ada barokah. Doa orang banyak. Berapa banyak orang yang mendoakan saya malam tadi. Orang dari Sirul Muqtadin tadi malam semua berdoa. Ya Allah, besok hari haul Sirul Muqtadin yang keempat kota Biren, Kabupaten Biren. Sehatkan Ustadz Somad supaya bisa tausiah di hadapan kami ya Allah. Sampai besok siang aja pun jadilah ya Allah. Setelah itu dia matilah dia situ ya Allah. Tidak ada yang berdoa demikian. Oleh sebab itu jamaah ini harus kita bawa bersama. Di Sirul Muqtadin tak nampak mana yang kaya, mana yang miskin. Tak nampak mana yang pejabat, mana yang penjual tomat. Tak nampak mana yang punya kuasa, mana yang rakyat jelata.
Tak nampak mana yang alim ulama, mana yang orang awam. Kenapa? Pakaiannya sama-sama putih. Kecuali Abdul Somad. Abdul Somad pakai celana, pakai peci. Akan datang insya Allah saya persiapkan. Kalau Sirul Muqtadin akan saya pakai putih-putih semua. Artinya Pak Abdul Somad mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Kalau kita ada salah, ada khilaf, jangan disimpan. Cepat-cepat dikelirkan. Kalau kita duduk di depan orang, nah dia di belakang. Mohon maaf ya Pak, Bu, kami di depan. Iya. Maksudnya minta maaf, mana tahu kentut. Itu tidak terjadi di Sirul Muqtadin. Karena orang di Sirul Muqtadin tetap menjaga wuduknya. Karena Sirul Muqtadin adalah majelis zikir. Majelis zikir senantiasa didoakan malaikat. Dua doa malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia. Ampunkan dia, rahmati dia. Sampai wuduknya batal. Maka Sirul Muqtadin menjaga wuduk. Tapi kalau mau keluar juga, lepaskan aja. Jangan sampai ditahan sampai muka biru. Kalau batal Pak Ustaz, diambil wudhu. Wudhunya di mana? Inilah guna air terjun di depan. Semua dari Sirul Muqtadin. Apa yang dikhawatirkan? Mata panas, ingin melihat taman-taman bunga. Nih taman-taman bunga. Cantik, indah. Asli. Kadang di tempat lain indah. Pas kita tanya, Pak, itu bunganya gimana nyiramnya? Plastik. Sirul Muqtadin tidak ada kepalsuan pada diri mereka. Semuanya asli, indah. Airnya asli. Cuman kalau listrik mati berhenti dia. Artinya apa? Tidak ada yang kurang. Maka jamaah ini harus tetap terjaga. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Kenapa tumbang Turki Utsmani? Karena jamaah rusak. Kenapa hancur Andalusia Spanyol? Karena jamaah rusak. Kenapa jamaah rusak? Di antara penyebab rusaknya jamaah karena sudah ada intervensi masuk. Kenapa orang luar bisa masuk? Karena pemberian bantuan ekonomi. Kalau sudah termakan mata kail pancing orang, maka mulut kita pun masuk. Ditarik macam lembu cucuk hidung. Lembu ditusuk hidungnya pakai besi, dipasang tali. Berikut ini penyerahan ambulan dari Bapak Fulan kepada Ketua Sirul Muqtadin. Diterima. Setelah itu Eko Sirul Muqtadin tidak bisa diintervensi manapun. Kenapa? Saya mau kasih ambulan nih. Berapa mau kasih? 1. Nggak perlu, kami punya 6. Kami mau ngasih pemadam kebakaran. Tenang, tak ada yang terbakar. Semuanya sejuk, semuanya tenang. Di antara yang merusak persatuan adalah duit haram, money, politik. Betul? Nih, ini ada arisan 5 tahun sekali. Duit sedang disebar. Sembako di tempat lain orang berani bagi-bagi, tapi ke Sirul Muqtadin orang berpikir 2 kali. Gimana kalau Sirul Muqtadin kita sebar uang? Apa? Sirul Muqtadin mau kita kasih uang, mana kita sanggup? Sembako, mereka enggak level sembako. Duit, mereka enggak mau terima duit. Emangnya kenapa? Sedang ambulan mereka aja 6. Gimana kita mau nyogok mereka? Mereka tuh kaya-kaya. Tapi kulihat gayanya enggak kaya. Mereka gayanya biasa. Dompetnya luar biasa. Orang Sirul Muqtadin menunjukkan kaya bukan dengan lipstiknya 2 inci. Tak ada perempuan Sirul Muqtadin pakai bedak sampai bedak 3 kilo. Kadang ada perempuan-perempuan ini kalau kita tengok mukanya ingat kita tepung terigu. Sirul Muqtadin tak ada. Kenapa? Karena mereka bukan sekedar majelis zikir, tapi mereka adalah majelis ilmu.
Majelis ilmunya dari mana? Dari Tengku, dari Abu, dari Abi. Majelis ilmunya namanya Tafi. Tasawuf, tauhid, fikih, Tafi. Ini ulama yang menggodok, lalu diturunkan, diaplikasikan, diterapkan ke masyarakat melalui majelis ilmu sekaligus majelis zikir. Tapi ada orang majelis zikir nggak punya duit, makanya waktu berzikir, ya Allah, ente nangis kenapa? Gaji belum cair. Disangka menangis karena takut sama Allah, disangka menangis, ya Astaghfirullah Rabbal Baraya. Nangis kenapa? Sewa sound system belum. Di Tastafi tak ada. Kenapa? Karena mereka punya iuran wajib sesuai dengan kemampuan. Data-datanya terbuka, transparan, ditunjukkan hasilnya ada. Sekarang kenapa banyak orang tidak percaya kepada organisasi sosial kemasyarakatan? Seperti menyiramkan air di pasir, setelah disiram tak tahu hilang kemana. Duit yang kemarin kemana Pak? Jangan tanya-tanya, lillahi ta'ala. Duit iuran kami kemarin, jangan tanya. Yang tanya masuk neraka. Dan ditanya masuk neraka. Tastafi ditelurkan, dilahirkan, diaplikasikan ilmunya. Sirul Muqtadin, nyata, nampak. Mana uang kreceh, mana uang yang kami berikan kemarin. Nih ada dia. Pelepasan balon oleh ayah dan Ustadz Abdul Somad. Saya lepas, tak terbang balonnya. Astaga, saya gini-gini kan enggak juga terbang. Rupanya gas sudah habis. Ustadz Somad lama betul datangnya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini betul-betul tidak macam ceramah, macam ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau ceramah kan tidak gitu. Kalau penceramah itu kan wajahnya sengaja dibuat wibawa. Inilah jamaah, saya berwibawa dia ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari ini tidak. Saya seperti sedang bercerita dengan saudara saya, dengan sahabat saya. Kenapa? Karena saya datang kemari dibawa oleh abang saya, kakak kelas saya, senior saya. Sama-sama susah dulu di pesantren, makin susah di Kairo. Kenapa susah di Kairo? Tak ada duit. Krisis moneter, $1 20.000. Sudah dikirim oleh pemerintah Republik Indonesia pesawat nggak pakai kursi. Pesawat apa namanya Ustaz Fadil? Hercules. Dikirim dari Jakarta Hercules. Untuk menjemput mahasiswa Indonesia karena sudah tidak sanggup makan biaya. Tapi saya dengan Ustadz Fadil Rahmi tak jadi pulang. Kenapa? Kata orang Mesir, selama kami masih hidup di Kairo, selama kami masih makan, anak Indonesia tidak boleh ada pulang satu orang pun. Makanya kami berutang budi pada Mesir. Tidak pulang kami. Tidak pulang. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang orang memberikan uang kepada Bapak Nur Hasan Wirayuda, Duta Besar Republik Indonesia. Ini uang untuk anak Indonesia. Jangan mereka pulang ke Indonesia sebelum selesai kuliah di Azhar. Ini untuk mereka. Kata Pak Nur Hasan, coba intip. Itu yang ngasih uang tadi siapa? Intip. Diikuti mahasiswa satu orang, dicari-cari. Rupanya tukang jual buah. Dia bukan orang kaya. Dia tidak konglomerat. Tapi dia tidak ingin kami anak Indonesia pulang dalam keadaan gagal belajar di Al-Azhar. Begitu orang Mesir. Khotib Jumat naik ke atas mimbar. Apa isi khutbah mereka? Ayo al-muslimun. Wahai orang Mesir. Bersedekah kalian. Ini anak Indonesia sedang terancam.
Yang bisa ngasih minyak, beri mereka minyak. Beri mereka mie instan, beri mereka bantuan. Jangan sampai anak-anak ini pulang tidak tamat dari Al-Azhar. Kekuatan umat itu yang membuat kami bangkit sampai hari ini. Makanya Abdul Somad pulang LC, Ustadz Fadil Rahmi pulang LC, lagi cemas hampir dibalikkan. Makanya kalau menonton berita di Mesir, Al-Azhar yang terkenang apa? Masa-masa sulit dulu. Oleh sebab itu kami tak ingin adik-adik kami susah. Kami tak ingin kami mengalami hal yang sama dulu. Adik-adik kami juga mengalami seperti kami. Kami ingin Aceh bangkit. Tapi di antara semua mahasiswa dulu di Mesir, yang paling sakit hati saya melihat mahasiswa Aceh. Namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Karena mereka dapat bantuan banyak sekali. Banyak waktu itu. Bantuan Pemda, bantuan ini, bantuan. Ada pula orang Aceh, Sultan Kerajaan Aceh dulu membuat rumah di Makkah Al-Mukarramah. Rumah apa namanya itu kepada Baitu Aceh, bait rumah Aceh. Orang Aceh membuat rumah Aceh dan wakaf tidak boleh diambil oleh pemerintah Saudi Arabia. Sampai sekarang dialirkan wakaf itu mengalir sampai hari kiamat. Beruntung jadi orang Aceh. Kalaulah dulu malaikat nanya sebelum saya lahir, kau mau jadi orang apa? Tentu saya pilih aku ingin jadi orang Aceh. Orang Aceh itu mukanya A, Arab, C, Cina, E, Eropa, H, India. Saya keempat-empatnya ada. Tapi yang diambilnya yang jelek-jeleknya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka menjadi orang Aceh adalah nikmat yang besar. Maka syukuri dengan tetap bersama, syukuri nikmat persatuan, dan syukuri nikmat harta ini. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan uangnya berkah. Setiap orang yang sakit dibawa. Kalau yang meninggal saya, insya Allah dipikul 2 orang cukup. Berat saya 50 kilo kurang sedikit. Tapi kalau yang meninggal beratnya 150, siapa yang bisa membawa? Ambulan Sirul Mubtadi. Kita insya Allah mendapatkan kemudahan. Itu baru satu sampel contoh saja. Ke depan akan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi saya mulai tengok jam waktu mulai tadi jam 10:30. Sekarang jam 11:30 kurang 10. Artinya saya sudah menyampaikan. Padahal tadi saya permisi sama ayah. Ayah izinkan saya menyampaikan sepatah 2 patah. Kata ayah, ya. Rupanya udah berpatah-patah. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saktuhu, siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ramai beribu ini, siapa yang paling banyak salahnya? Itu yang paling banyak salahnya. Tapi insya Allah yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang. Khudh safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Oleh sebab itu, ciri umat ini adalah umat yang bersedekah. Masjid Nabawi, tanahnya tanah wakaf, tiangnya tiang wakaf, atapnya atap wakaf. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itulah yang kekal abadi. Ke depan kita akan bermimpi. Kalau hari ini ada ambulan Sirul Mubtadin, kita bermimpi 20 tahun lagi saya datang ke Biren, Mall Sirul Mubtadin. Tanahnya tanah wakaf Sirul Mubtadin. Mallnya Mall Sirul Mubtadin. Yang buka toko di dalam harus Islami, menutup aurat. Pintunya 2, pintu laki-laki, pintu perempuan. Bisnisnya tidak ada riba, tijarahnya 2,5% bayar zakat. Maka anak yatim, fakir, miskin semuanya terselamatkan. Jadi orang tidak berpikir siapa itu orang Islam, miskin, susah, melarat, letoy, loyo, lunglai, mampus. Bangga menjadi orang Islam. Kamu orang Islam? Ya. Orang Islam yang mana? Tuh yang punya mall. Mall apa? Sirul Mubtadi. Mall itu punya kita.
Karena diambil dari bahasa Islam, bahasa Arab. Mal artinya harta, mall. Makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Arti mal miring. Malaya milu mail, miring. Kenapa mal harta disebut miring? Karena hati kita condong ke harta. Ada mall, ada masjid. Kemana condong hati kita? Ke mall lah. Tapi ketika Sirul Muqtadin ada, tidak dibagi dua. Orang sekarang dibagi dua. Dek, beb, kita mau shopping ke mall apa ke masjid? Ke mall aja ya. Tapi ketika Sirul Muqtadin punya lembaga wakaf, dia tidak begitu. Di mall itu ada masjid. Di lantai paling atas masjid besar. Shopping. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otomatis pintu toko tertutup. Yang sibuk belanja terkunci di dalam. Bukanya kapan? Ketika baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Langsung polisi wilayah Hizbah nangkap, gundul. Karena tidak sholat berjamaah. Semua berawal dari mimpi. Dari mimpi itulah akan wujud mimpi menjadi kenyataan. Betul? Sekarang ada orang picik, takut. Saking takutnya jangankan ngomong, mimpi pun dia takut. Mimpi pun dia takut. Bayangkan, ada kawan saya ngirim ke grup WA. Saya sedang berada di Jawa mengunjungi istri saya yang ketiga, kata dia. Saya bilang, kok ente hebat betul. Dibuatnya dalam kurung, mimpi. Ada saya simpan WA, mimpi. Saya bilang ente hebat. Ada sebagian orang mimpi pun takut. Bapak kalau mimpi aja, tapi jangan mengigau. Jangan sampai nanti malam yang ketiga. Oh, mereka udah siap kok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan akan ada. Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah, cari ada sumur yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Masih mengalir sampai sekarang. Ini wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam lantai Masjid Nabawi ada satu keramik yang dibuat bulat warna coklat, tapi tidak ada tulisannya. Itu adalah sumur yang diwakafkan oleh Abu Talha, namanya Bayrahah. Tapi karena perluasan kota Madinah, sumur itu kemudian ditutup pakai keramik, tapi dia tetaplah menjadi wakaf yang tidak putus dengan kematian. Maka disebut dia dengan sedekah jariyah, mengalir walaupun listrik mati, dia tetap mengalir. Ibu yang sibuk membeli cincin emas, gelang emas, rantai emas, asal undangan dipakai. Ibu mau kemana? Undangan. Di mana tempat pestanya? Sana. Pas sedang makan, dua jari. Jam berapa ya? Panas, Pak. Gelang emas, rantai emas, subang emas, anting emas, gelang kaki. Begitu meninggal dunia, ting. Siapa yang ngambil? Mereka sudah siap-siap. Mata mereka tajam. Untuk apa? Modal. Waspadalah. Jangan gara-gara ceramah ini ibu nanti pulang menjadi marah sama bapak. Mama, mana kopi kita? Buat aja sendiri. Rupanya matamu tajam melihat cincinku ini gara-gara itu ya. Selama ini kusangka kau suka cincinku ini. Rupanya sudah kau Ustadz Somad yang membukakannya tadi. Akhirnya saya diblok. Abdul Somad jangan lagi masuk ke Aceh. Ini harus saya jelaskan dari sekarang supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Pakai cincin boleh, pakai rantai boleh,
tapi masukkan untuk tolong menolong ini. Sekarang sudah ada mobil, ke depan ada program-program yang baik-baik. Insya Allah setelah nanti programnya ada, mallnya jadi, pemencetan tombol pintu mall oleh Abdul Somad. Wah. Bualan naik, di share. Mall apa itu yang baru buka di Biren? Sirul Muqtadin. Siapa yang buka pintunya? Abdul Somad. Belum tahu dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebersamaan kita 1 jam ini menjadi rahmat dan barokah. Kita berpisah, tapi kita tak pernah bercerai. Betul? Setelah ini kita akan pergi dan saling meninggalkan, tapi saya tetap ada di hati ibu-ibu sekalian. Ustadz Somad, saya setiap baca ayat Quran selalu ingat Ustadz. Kenapa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ada seorang bapak-bapak pulang dari kantor, macet di jalan, sampai di rumah jam 8, dia buka pintunya kamarnya, dia tengok istrinya sedang menonton video Ustadz Somad. Kau dari mulai pagi menengok dia sampai malam, aku tak pernah kau tengok. Bapak-bapak yang binimu mendengar ceramah Ustadz Somad, kau bersyukur pada Allah daripada dia nonton Christina Aguilera, daripada dia nonton Kabikaci Kabigam Coach Kotahe Mahabbaten, daripada dia nonton sinetron Korea. Mata dia besar, kulit dia hitam, dia mau macam artis Korea, dia minta duit operasi plastik. Lebih baik dia nonton ceramah Ustadz Somad, paling-paling nanti ditirunya ceramah itu. Pulang kau dari kerja, sholatlah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi amal soleh. Amin. Walaupun kita berpisah, saya yakin dan percaya ibu, bapak-bapak semuanya mendoakan Ustadz Somad. Doanya satu saja, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Janganlah sekarang, kasihlah waktu agak beberapa tahun. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita berdoa pendek singkat. Saya minta diaminkan untuk saya, untuk kita semua. Walaupun ayah, abu, abi sudah berdoa, saya minta doa sikit saja. Ala hadhihin niyah wa bisirril fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah, kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal arifin, berikan kami terbuka pintu hati sebagaimana sudah kau berikan kepada wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan perkumpulan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina, jauhkan dari kami segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perpecahan, perkelahian, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma sahih ajsada ulama'ina, ulama-ulama kami, ayah, abu, abi kami, tengku kami, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, luruskan mereka dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah, supaya bisa mereka menjadi imam qudwah kami dalam kebenaran ya Allah.
Adapun yang sudah meninggal mendahului kami, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Harta yang sudah kau titipkan pada kami, Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi azwajina wa auladina, berikan berkah pada pasangan hidup, keluarga, anak cucu keturunan kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Biren negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.